Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim ibnil karim al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dewasa ini hampir seluruh negara mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah dan bencana, termasuk di dalamnya adalah negara kita, Indonesia. Hari ini kita semua disibukkan oleh satu ciptaan Allah, virus. Satu sisi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sedang diperlihatkan oleh Allah tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang begitu kecilnya kita sebagai manusia hanya menghadapi satu ciptaan Allah yang namanya virus. Kita manusia sudah tidak berdaya, bingung, takut, gelisah. Begitu kecilnya kita di hadapan Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam menghadapi situasi seperti ini, jangan hanya mengandalkan akal semata, tapi hadapi dengan iman. Karena ternyata semua peristiwa yang terjadi di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah. Yudabbirul amrah, semua Allah yang mengendalikan, Allah yang mengatur. Sampai 4 kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran yudabbirul amrah. Kalau sudah diatur oleh Allah, kenapa kita harus resah, harus bingung? Kewajiban kita sebagai manusia hanya berusaha, berdoa. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Dalam ayat yang lain
Allah menjelaskan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad bahwa tidak akan menimpa kepada kita sesuatu itu kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Ini yang perlu kita tanamkan dalam iman kita, hati kita. Hadapi dengan iman. Tentu kita tetap harus berusaha menjaga jarak, pakai masker, protokol kesehatan kita laksanakan dan seterusnya. Tapi kita harus yakin seyakin-yakinnya semua ini diatur oleh Allah. Ada corona, tidak ada corona, kita juga akan mati. Tentu sebabnya pun berbeda-beda. Ini harus kita yakini supaya kita tidak terlalu resah, tidak terlalu gelisah. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betul menurut Ibnu Sina, jangan resah, jangan panik. Seorang ahli kedokteran Islam, Ibnu Sina, beliau mengatakan al-wahmu nisfudda, bahwa kepanikan, kebingungan, keresahan itu adalah separuh dari penyakit itu sendiri. Jadi orang itu kalau stres, bingung, gelisah, imun tubuh, kekebalan tubuh itu semakin menurun. Dan kalau kekebalan tubuh ini semakin menurun, tentu penyakit itu akan mudah datang kepada tubuh kita. Makanya kata Ibnu Sina lagi, wal itminanu nisfud dawa, sementara kebahagiaan, ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini itu adalah separuh dari obatnya. Hadapi dengan tenang, dengan bahagia, jangan stres. Dan kata Ibnu Sina lagi, was-sabru bidayatus syifa, sementara kesabaran, keikhlasan dalam menghadapi ini semua adalah awal dari kesembuhan itu sendiri. Untuk itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, mari kita percayakan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah sambil berdoa, sambil berusaha. Dan yang ketiga, ayo kita semakin dekat dengan Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar wabah ini semakin jauh dari kita, dari muka bumi ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah pernah berfirman, inni la hammu bi ahlil ardi azaban, bahwa sesungguhnya Allah ini akan kepingin mengazab penduduk bumi. Fa idza nadartu ummari buyuti, ketika aku, kata Allah, melihat hamba-hambaku datang ke masjid meramaikan rumahku, rukuk dan sujud di dalam masjid, wal mudhabbina fi, dan orang-orang yang cinta karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku melihat orang-orang yang selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu pagi sebelum subuh. Saraftu azabi anhum, maka aku tidak jadi, aku tarik kembali niatku untuk menghadap penduduk bumi. Ini diantara salah satu cara agar kita terhindar dari musibah, terhindar dari wabah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sudah banyak ikhtiar, ya.
ikhtiar lahir, kurang apa? Makan yang bergizi, kita atur jarak kita pakai masker dan sebagainya. Tapi tentu kita jangan lupa ada kekuatan yang tidak bisa kita abaikan, kekuatan Allah. Dengan doa-doa kita, dengan istighfar kita kepada Allah yang bisa menyelesaikan segala persoalan yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Man lazimal istighfar ja'allahu lahu min kulli dhikin makhraja, kata Rasulullah. Siapa yang mendawamkan istighfar, membiasakan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesedihan-kesedihan yang ia hadapi Allah ganti dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau membiasakan istighfar, mohon ampun kepada Allah, Allah pun akan memberikan rezeki yang tidak ia sangka-sangka dari mana datangnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqtilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.